A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih surat An-Nazi'at ayat berapa nih? 15 kemarinnya, 15 sampai 19. Hal ataka haditsu Musa. Nah, ini setelahnya sambungan atau ini bagian kedua dari ayat 1 sampai 14. Itu bagian pertama yang intinya Allah bersumpah bahwa hidup setelah mati itu pasti. Tapi setelah Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, mereka malah mempermainkan, mengolok-ngoloknya, mengejek Rasulullah SAW. Diantaranya kan dengan mengatakan, apakah setelah kita menjadi tulang belulang itu bisa hidup lagi? Nah, padahal di bagian akhirnya dari ayat 1 sampai 14 itu, bagi Allah itu mudah, hanya sekali tiupan maka manusia itu sudah hidup lagi, berada di satu hamparan, yaitu di mahsyar. Nah, atas kekufuran mereka, Allah menghibur Nabi, karena biar bagaimanapun beliau sedih, itulah sebagai nabinya, bukan sebagai pribadi, bukan. Beliau sedih sebagai nabi, umatnya malah bersikap demikian. Ketika disampaikan sesuatu yang amat penting bagi manusia, yaitunya yang amat penting bagi manusia itu, bahwa manusia itu harus meyakini adanya hidup setelah mati. Nah, ternyata sikap umatnya demikian. Rasulullah SAW sebagai nabinya merasa sedih karena umatnya malah bukannya menerima, apalagi sampai meyakini, malah mengolok-ngoloknya, mengejek. Nah, kemudian Allah menyampaikan yang ininya bagian kedua, yaitu Allah menyampaikan kisah Nabi Musa dari ayat 15 sampai 26. Yang kita kaji kemarin 5 ayat ya, 15 sampai 19. Maksud Allah menyampaikan kisah Nabi Musa ini adalah seperti itulah, ya seperti itulah Nabi. Artinya Allah mengungkap apa yang pernah dialami oleh Nabi Musa ternyata sama. Yaitu mulai dari hal ataka haditsu Musa. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang atau kisah Nabi Musa? Yaitu iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, yaitu ketika Allah memanggilnya di lembah yang disucikan yang bernama Tua. Kalau Rasulullah SAW kan diberi wahyu pertamanya itu di Gua Hiro, kalau Nabi Musa di sini. Kemudian ya berikutnya lah itunya di ayat berikutnya Allah memerintahkan izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu melampaui batasnya, keterlaluan. Fakul hal laka ila tazakka. Tanyakanlah kepadanya, kepada Fir'aun, inginkah engkau membersihkan diri? Yaitu dari kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, itu kedurhakaan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan inginkah aku beri petunjuk, ya, membimbing kamu kepada Tuhanmu, kemudian kamu menjadi takut. Nah, ini yang Allah perintahkan, katakan kepada Fir'aun. Nah, ini kalimatnya gitu ya. Ini kalimatnya, Allah membekalinya gitulah. Katakan ini kepada Fir'aun. Nah, kemarin baru sampai di sana ya, sampai ayat 19. Yaitu dimulai kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa-nya dimulai sejak ayat 16. Disinilah awal Musa
menjadi nabi, kemudian diperintah tabligh, menyampaikan dan berdakwah, mengajak Fir'aun yang saat itu Fir'aun itu melampaui batas karena sebagai seorang raja, pastilah gitulahnya, seorang raja, seorang penguasa yang kalau diantara sesama kalau dalam situasi di sana saat itu berarti disebutnya seorang raja dengan kekuasaan yang mutlak. Ya, tidak tangan besi lah, pokoknya tangan besi lah, kejam, sadis itu dan sebagainya. Nah, Fir'aun diperintahkan oleh Allahnya diperintahkan untuk menemuinya dan bertabligh, disebutnya sampaikan yang al-haq, hari saat itunya al-haq, kebenaran dan katakan, inginkah aku membimbing kamu itu untuk menuju Tuhanmu sehingga kamu merasa takut. Nah, sekarang ayat berikutnya nih, mulai ayat berikutnya, fa'arohul ayatal kubro. Nah, kemudian Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya. Ya, kemudian ia memperlihatkan tanda-tanda yang besar. Ini maksudnya memperlihatkan mukjizat kepada Firaun. Fakadzdzaba wa aso, tapi tetap saja, artinya begini, tetap saja Fir'aun itu mendustakannya, wa aso, dan dia tetap tidak mau taat. Summa adbaro yas'a, kemudian Fir'aun itu Fir'aun meninggalkannya, meninggalkan artinya meninggalkan, berpaling. Kemudian dia berpaling dari Nabi Musa, fahasyara fanada. Nah, kemudian ini tadinya fa'ad barawa yas'a itu jadi Firaun itu setelah didakwahi itu oleh Nabi Musa, dia ini adbaro teh asalnya membelakangi, berpaling lahnya, berpaling, wayas'a, dan menjauh. Fahasyaro, kemudian Firaun melakukan ini nih. Fahasyaro, kemudian Firaun mengumpulkan, fanada, lalu dia menyerukan. Faqala, yaitu dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Robbun bahasanya tapi kesebelen. Ana rabbukumul a'la, siapa orang mana? Siapa orang mana? Itu orang Arab lain. Arti Rabbun itu apa gitu saat itu nyan Arab sihnya. Iya teh bahasa Arab lah sih, saat itu bahasanya entah bahasa Arab, bahasa Ibrani atau apalah gitunya. Tapi yang bahasa Arabnya berarti seperti ini. Kalau bahasa Arabnya fakola, kemudian Firaun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa akhazahullahu nakalal akhirati wal ula, kemudian Allah menyiksanya di akhirat dan di dunia. Kemudian Allah menyiksanya di akhirat dan di dunia. Nah, sampai di situ berartinya kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ya, ini akhirnya seperti ini yang terjadi. Fir'aunnya itu disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah ya, karena bukannya menerima, bukannya taat, malah ini mungkin hanya satu-satunya yang manusia yang berani mengatakan seperti ini. Karena sebagai penguasa yang kekuasaannya, sebutannya kekuasaannya mutlaknya, yang kekuasaannya itu mutlak, tidak ada yang berani, itulah sama sekalinya tidak ada yang berani memberontak, mengatakan kepada ininya ya, kepada terutama nih kepada pasukannya, kepada pengikutnya, kepada pengikut setianya. Terutama pengikut setianya itu yaitu kahin-kahin, para dukun, para ahli sihir. Nah, sampai di sana inilah akhir kisah dari Fir'aun, yaitu fa'akhazahullahu
nakalal akhirati wal ula, Allah menyiksanya dengan siksaan di akhirat dan di dunia. Inna fi zalika la ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada kisah tersebut, yaitu kisah tentang Firaun, la ibratan liman yakhsha, itu terdapat ibroh, cermin, artinya cermin pelajaran, ya, cermin pelajaran liman yakhsha, bagi yang disebutnya bagi yang ada, mungkinnya sebutnya bagi yang ada rasa takut kepada Allah. Ini pelajaran penting, berartinya kisah Fir'aun itu semestinya menjadi pelajaran berharga. Itu pasti sebetulnya itu adalah pelajaran berharga bagi orang yang ada rasa takut kepada Allah. Nah, demikiannya terjemahnya ya, mulai dari ayat 20 berarti ini sekarang nih ya. Ayat 20 yaitu fa'arohul ayatal kubro. Atau yang kemarin, yang terakhir nih, yang terakhir yang kemarin itu ada kesimpulannya, dibuat kesimpulan itu ya, bahwa ayat-ayat ini kisah gitu, isinya kisah, yaitu bagaimana lah ini, sangat ringkas berarti di sini ya, mulai dari kan Nabi Musa-nya ditetapkan jadi nabi, kemudian diperintah berdakwah, menyampaikan apa, tapi pada intinya Fir'aunnya tetap kazzaba wa aso, dia tetap dia malah mendustakan, ya, mendustakan Fir'aun. Kemudian tetaplah tadinya sewenang-wenang lah gitu, tetap sewenang-wenang, melampaui batas, yang akhirnya itu diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, wal ayatu dalilun ala annal maqsudal a'zama min bi'satir rusuli. Nah, ayat ini menunjukkan, ayat ini adalah dalil bahwa tujuan besar gitulahnya, tujuan besar Allah mengutus semua rasul itu adalah memberi petunjuk kepada seluruh manusia agar mengenal Allah. Karena dari sini berarti dari mengenal gitu, mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, seperti inilah itu, benang merahnya sama, akan seperti Firaun. Yang dilakukan bisa jadi beda, tapi intinya dasarnya adalah di sini disebut-sebut ya, pada pada kalimat kedua, karena Nabi Musa akan dibekali kalimat oleh Allah, katakan kepada Firaun, fakul gitu ya, di ayat ke-18, katakan kepada Firaun, halaka ila an tazakka, ya, inginkah kamu itu menjadi bersih dari kekufuran, tadinya kemusyrikan, kemaksiatan, keburukan. Kemudian kalimat keduanya, wa ahdiyaka, kemudian aku akan bimbing kamu, itu aku akan tunjukkan kamu ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsha. Nah, kalau dibimbing itu, ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Allah, mengenal Allah, pasti akan seperti ini akibatnya, fatakhsha, kemudian kamu akan menjadi takut kepada Allah. Kalau secara umum di dalam Al-Quran banyak perintahnya, yaitu fattakullah, diantaranya tadi ayat At-Taghabun 16, fattakullaha mastata'tum, takutlah kalian semaksimal, mastata'tum ti asal mah bukan sesuai kemampuan sihnya,
Kalau terjemahnya bisa demikian sih, maksimal lah intinya di sananya. Fattaqullaha mastata'tum, maka takutlah kalian kepada Allah sebesar-besarnya, itu maksudnya, sebesar-besar rasa takut. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u, dengarlah. Wa atiu, taatlah. Wa anfiku, dan berinfaklah. Khairul li anfusikum, itu lebih baik bagi kalian. Itu diantaranya perintah takut kepada Allah. Nah, sementara untuk takut kepada Allah itu ya harus tahu dulu Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, apa dan bagaimana itu Allah. Makanya di sini inginkah itunya kalimat keduanya, dan akan aku tunjukkan kepada Tuhanmu sehingga kamu akan merasa takut. Karena kan dengan kesewenang-wenangan seorang penguasa Firaun saat itu, nah itu berarti tidak ada yang ditakutinya. Itu akibat darinya tidak ada yang ditakuti Firaun siapa? Karena dia penguasanya, dia yang tertinggi. Berbuat sewenang-wenang, sekejam apapun, itu kan hanya tinggal ya perintahkanlah. Tinggal memerintahkan itu pasukannya, tinggal memerintahkan bawahannya. Dan selalu, karena memang tadinya tidak ada yang berani memberontak. Ini karena tidak ada yang ditakutinya nih. Firaun seperti ini karena dia tidak merasa takut apapun, tidak takut kepada siapapun. Nah, ini yang dari yang kemarin sampai sini ya ada kesimpulan terakhir nih. Ayat-ayat ini adalah dalil bahwa maksud besar, ya tujuan besar Allah mengutus semua rasul itu untuk memberi petunjuk kepada manusia agar mengenal Allah. Wa anna ma'rifatallahi tustafadu minal hadi, ya, dan orang yang mengenal Allah itu bisa mengenal Allah itu bisa gitu didapatkan dari orang yang terpimpin. Para nabi itu yang pokoknya yang terpimpin, yaitu terpimpinnya itu oleh ilmu dari Allah. Karena kalau mengenal, katakanlah mengenal Allah hanya sebatas ini, berarti kalau sebutannya, kalau mengenal Allah itu hanya sebatas kabar burung sengewa oge. Tawat tinu burung makomo. Mendapat penjelasan Allah tinu burung, wah parah. Kalau hanya sekedar ya, memang seperti itu ya, kabar burung atau apa, ini yang terjadi sebetulnya, ini yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Kemarin juga sudah kebetulan baru kemarin kan diungkapkan, ini orang jahiliyah nih, orang jahiliyah penyembah berhala. Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Mereka menjawab. Nah, ininya mereka ini berarti mengenal Allahnya hanya berdasarkan sasus, apalah bahasan karena itulah yang mereka dengar. Tidak jelas berarti karena mereka tidak jelas-jelas tidak benar-benar mempelajari, mendalami. Mereka hanya mendengar selintas-selintas, sekilas-sekilas dari Islam belum ada nih ya saat itunya, dari orang Yahudi dan Nasrani. Jadi diantaranya mereka mendengar tentang Allah itu dari orang Yahudi dan orang Nasrani yang melaksanakan ibadah haji. Mereka kan orang Mekah. Sementara orang Yahudi, orang Nasrani melaksanakan ibadah haji kan dari dulu, haji itu ke Mekah. Islam belum ada nih ya ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Kan itu belum ada Islam. Abraha itu meminta kepada pemimpin Quraisy saat itu Abdul Muthalib supaya pelaksanaan ibadah haji dipindahkan. Itu permintaan Abraha.
Ya, Abdul Muthalib dengan ancaman itu, Abraha itu meminta demikian dengan ancaman kalau tidak dipenuhi permintaannya Ka'bahnya akan saya hancurkan. Kurang lebih seperti itulah Abrahanya. Ternyata Abdul Muthalib mengatakan, kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah ya silahkan saja. Saya ini hanya mengurus, menggembala gitulah ternak. Adapun pemilik dan pemelihara Ka'bah itu adalah Allah, cek Abdul Muthalib dah no. Abdul Muthalib kan bukan Nasrani. Setelah mengatakan demikian, adapun Ka'bah, hanya adapun rumah itu nyebut nanti, adapun rumah itu ada pemilik dan penjaganya. Kalau begitu saya jadi, katakanlah Abu siapa, Abraha mengatakannya, kalau begitu saya akan hancurkan. Ya terserah. Mendapat ancaman demikian, Abdul Muthalib kemudian meninggalkan Abraha dan mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan seperti ini, jangan melawan karena memang nggak akan kuat sihnya, pasukan besar tuh Abraha tuh, pasukan gajah dikenalnya. Kepada orang-orang Quraisy, Abdul Muthalib mengatakan, jangan melawan, lebih baik kalian sembunyi saja di balik, naiklah ke gunung, ke bukit itunya, kita lihat apa yang akan kita lihat apa yang akan terjadi. Aku yakin Allah pasti bertindak. Itu Abdul Muthalib. Tahu dari mana? Tahu Allah dari mana? Ini belum ada Islamnya, situasi saat itu belum ada Islam. Kalau orang Yahudi ya iyalah tahu Allah, karena di kitab Taurat pasti banyak yang menerangkan Allah seperti di Quran. Kemudian orang Nasrani saat itu pasti mengenal Allah juga karena banyak keterangan tentang Allah di kitab mereka. Di Quran juga banyak kan yang menerangkan Allah. Yang kemudian kan kalau dikumpulkan gitu ya. Kalau dikumpulkan dari semua ayat yang menerangkan Allah itu, dikumpulkanlah yang kemudian ini menjadi Al-Asmaul Husna, sebutannya Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat Allah. Tak itu Allah teh. Artinya mengenal Allah itu siapa? Hal itu bagaimana? Ya itulah dari sifat-sifatnya. Nah, kalau tidak mengenal Allah secara mendalam, ini akibatnya nih seperti tidaknya ini karena tidak mengenal Allah. Kalau orang kafir pasti tidak sama sekali, di seperti Firaun di sini contohnya, ya dia tidak mengenal sama sekali Allah. Kalau tidak mengenal Allah sama sekali, nggak akan ada rasa takut kepada Allah. Tapi pelajarannya, ini kan pelajarannya, ayat ini kan pelajaran. Ayat ini adalah apa namanya tadi, di sini ada ibroh disebutnya, ada pelajaran besar. Yaitu berawal dasarnya dari sini, tidak mengenal Allah. Firaun ini tidak mengenal Allah sehingga mereka itu tidak ada rasa takut sama sekali. Dan itu juga yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini kan, An-Nazi'at itu kan Rasulullah baca kan. Dan orang kafir mendengar. Tapi apa kemudian mereka bersikap bagaimana? Karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau kata Allahnya, nama Allahnya, mereka tahu. Abdul Muthalib saja dulu sudah mengatakan demikian. Tapi mereka tidak mengenal secara mendalam berarti tentang Allah. Maka jadi dari ayat sampai 14 kemarin ya, itu tentang kafir Quraisy. Ya seperti itulah akibatnya. Mereka tidak merasa takut sama sekali. Bahkan setiap Allah menyampaikan yang menurut mereka di luar akal, di luar nalar, tidak bisa dipahami, teka hati, mereka menjadikannya sebagai bahan lelucon, bahan guyonan. Mereka malah mengejek.
Nah, kemudian Allah menyampaikan ininya ke ayat 14 sampai 25 yaitu tentang kisah Nabi Musa dan Firaun. Nah, sekarang ayat ke-20-nya Nabi Musa diperintah untuk menemui Firaun, kemudian tadinya lah yang dikatakannya adalah inginkah kamu itu bersih. Nah, ternyata ini juga kemarin juga sudah disampaikannya. Firaun Nabi Musa menyampaikan sesuatu kepada Firaun itu selain memang dia seorang nabi juga itu jadi berat nanti anak angkat. Ya, Nabi Musa itu kan dipelihara oleh Firaun sejak bayi di istana, yaitu ketika dihanyutkan oleh ibunya, diambil oleh istrinya Firaun, dirawatlah di istana sampai dewasa. Kemudian setelah dewasa Allah mengangkatnya menjadi nabi dan memerintahkan untuk yang didakwahi Firaun penguasanya. Ini berat luar biasa bagi Firaun, sehingga Firaun kan di ayat di kisah di Al-Baqarah kalau salahnya, Firaun mengajukan permintaan kepada Allah agar ada yang membantunya dalam berdakwah kepada Firaun. Harurin letah ngomong ke Firaun deh. Akhirnya yang menyampaikan itu, nah ini kemudian Allah memenuhi permintaan Firaun supaya Allah memberi seseorang yang menolongnya. Dipenuhi oleh Allah, yaitu Nabi Harun. Nabi Musa itu memerintahkan Nabi Harun, mana yang ngomong? Kamu lah yang mengatakannya kepada Firaun. Jadi dua tanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dah hari tama penguasanya luar biasa. Apa namanya melebihi batas keterlaluan itunya. Sampai dua nabinya duet. Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa memperlihatkan mukjizat kepada Firaun di mana setiap nabi oleh Allah itu diberi mukjizat. Maksud Allah untuk memberi mukjizat kepada para nabi itu untuk membuktikan sebagai bukti kebenaran, ini sebagai bukti kebenaran mereka itu nabi. Itunya tujuan Allahnya membekali atau memberi semua nabi oleh Allah diberi mukjizat. Maksud Allah itu untuk membuktikan kebenaran, untuk menunjukkan membuktikan bahwa mereka itu benar-benar seorang nabi. Yaitu ini yang ditunjukkan banyak sihnya Nabi Musa mukjizatnya, yaitu terutama tongkatnya yang dilemparkan jadi ular yang memakan ular sihir para penyihir. Padahal mereka itu bukan betul-betul bisa mengubah tali menjadi ular. Para penyihir itu hanya bisa menyihir penglihatan manusia. Jadi menurut audiens, menurut para penonton ular. Padahal itu yang disihir itu adalah katakanlah mata dan pikiran mereka. Di mata kalau yang terlihat oleh Nabi Musa anger tali tapi tongkat Nabi Musa begitu dilemparkan itu betul-betul berubah menjadi ular yang kemudian kan memakan semua ular para penyihir. Saat itu kemudian para penyihir itu mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Nabi Firaun kemudian marah besar. Ini diantara mukjizat yang ditunjukkannya, yaitu berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular, kemudian tangannya bercahaya. Tapi entah kagok asong atau naonnya itunya sok teu harti teh ari nu kieu teh nya. Artinya dengan bukti kurang apa gitulahnya, dengan bukti kurang apa gitu, kebenaran Nabi Musa itu terbukti. Dengan bukti kurang apa gitunya, kurang bagaimana buktinya kalau Nabi Musa itu benar.
bisa jadinya seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mengapa mereka tidak mau juga beriman? Karena kan karena bagi mereka sebetulnya kebenaran, itulah Muhammad SAW sebagai Rasul itu tidak bisa dibantah biar bagaimanapun. Tapi mereka tetap tidak mau beriman. Nah inilah ciri khas itu sebetulnya. Ciri khasnya orang-orang yang demikian itu adalah nu ieu teh nu nggak bantah teu bisa nuturkeun embung lieur si urang jeung nu kitu emang lieur nu kitu. Artinya yang sok ya silakan bantah. Ya bantah sanggah tunjukkan gitu bahwa kalau orang jahiliyah dia mah dengan agama turunannya, dengan agama yang mereka dapatkan secara turun-temurun, ya buktikanlah, tunjukkan buktinya kalau agama mereka benar. Bantah nih ini nih bukti-bukti gitunya al-bayyinah kayak namanya burhan kayak apalah ini, coba bantah bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka nggak bisa. Tapi mengikuti juga tidak mau. Ternyata kan, ada yang menghalangi. Kalau Abu Lahab itu kurang lebih lahnya, kenapa tidak mau beriman? Karena padahal kan dia juga tidak bisa membantah, tidak bisa menyanggah kebenaran Rasulullah sebagai utusan Allah. Ternyata kalau Abu Lahab itu dia takut disebut pengkhianat itulah terhadap leluhurnya. Ini juga kan yang diungkapkan oleh Abu Thalibnya. Abu Thalib itu masih ini yang masih pamannya Rasulullah. Di saat-saat terakhir kan Rasulullah itu membisikkan kepada Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah. Aku berani pasang badan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Asal ini diucapkan la ilaha illallah. Saat itu ternyata ketika Rasulullah membisikkan demikian, di situ ada Abu Jahal yang mengatakan, nah kurang lebih sama. Apa kamu mau mengkhianati nenek moyang kamu? Nah, ini ketakutannya gitu disebut berkhianat terhadap leluhurnya. Kalau Abu Jahal paling geuleuh we alasanna teh si eta apa ingat Rasulullah menyebut Abu Jahal teh si dungu menjadi orang bapaknya kebodohan mungkin semua aya Abu Jahal. Ternyata alasan tidak berimannya itu amat sepele, hal kecil, yaitu persaingan antara dua kabilah. Kalau begitu Bani Qusay kalah, ini pirageno kitu menjadi orang banyak. Tapi ini kan menjadi ciri khas mereka, yaitu yang barusan gitunya nggak bantah tuh bisa nuturkeun embung jadi ting naon kahayangna teh atuh. Ya artinya membantah gitu, membantah nggak bisa ya silakan. Kalau saya katakan kalau agama mereka yang mereka anut, mereka pegang, mereka amalkan itu benar ya tunjukkan mana. Ya silakan kalahkan gitulah, hanya bukti-bukti yang diajukan oleh Rasulullah SAW sebanyak bahwa Islam itu agama yang benar gitu, mereka nggak bisa. Tapi nuturkan embung ternyata ada hal lain sebetulnya, karena untuk membantah apalagi mengalahkan lah gitunya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti tidak akan bisa. Ternyata ada hal lain yang menghalanginya. Nah Fir'aun ini juga sejak kenapa gitu Fir'aun itu kan mengadakan kebijakan khusus untuk Bani Israel. Ya, karena Bani Israel saat itu berada di wilayah gitu kekuasaan Fir'aun, dan itu beda beda ras kemudian lah Bani Israel, dan kalau Fir'aun itu bukan Bani Israel. Beda ras, beda kelompok. Nama ini yang ditindas habis-habisan gitu oleh Fir'aun. Nah, di antaranya sampai mengeluarkan kebijakan bunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Ini asalnya dari pembisik
Bagaimana kalau nanti anak-anak yang sekarang masih kecil nanti tumbuh dewasa terus mengkudeta kekuasaanmu? Mereka sudah dewasa, kita kan sudah tua. Nah, terus harus bagaimana? Bunuh dari sekarang. Itu dilaksanakan. Itu ketakutan berarti dari Firaun. Ya sama tadilah kurang benang merahnya kan sama. Abu Lahab kenapa tidak mau beriman? Ketakutan. Ketakutan seperti apa yang disampaikan oleh Abu Jahal kepada Abu Thalib. Apa kamu mau mengkhianati leluhur kamu? Itu ternyata ketakutannya. Ya, ketakutan omongan orang berarti. Kalau dianggap pengkhianat, pasti nanti akan banyak yang asalnya pengikut setianya itu yang meninggalkan. Itu juga kan yang terjadi pada siapa ya yang dikirimi surat oleh Rasul diajak masuk Islam, Hercules gitu nya itu teh. Jadi sekian kana eta bahasa barbal. Hercules teh lain lain si eta ya. Hiroklah bahasa Arabnya nya. Dia juga jadi ingat kadinya cerita Hercules teh. Teuing ka mana sih eta ya? Dia juga ternyata kan ketika membaca sudah terbukti lahnya bahwa Nabi itu benar saat itu, kemudian mengumpulkan bawahannya, dikumpulkan di satu ruangan, dia mengatakan benar ini Nabi yang ada di kitab kita ini. Dan aku beriman. Ini bawahannya kan yang ribut. Karena takut kehilangan kekuasaan. Angerlah urusan karena itu unggul ternyatanya sepele sebetulnya. Karena takut kehilangan jabatannya, kekuasaannya. Lalu dia mengatakan, enggak tadi aku ini main-main hanya untuk menguji kalian saja. Apa masih setia atau enggak? Dasar lebar padahal mencek orangnya. Nah ini yang sikap yang ditunjukkannya oleh Firaun itu kazzaba wa aso nih di ayatnya. Kazzaba itu artinya mendustakan. Wa aso itu ya teruslah dia ini tidak mau beriman, tidak mau menerima, tidak mau apalagi itu mengamalkannya. Aso mah asalnya kata kerja dari maksiat. Maka ya teruslah dia itu seperti itu, artinya dia tetap menjadi manusia yang keterlaluan, semakin menjadi-jadi. Biasalah si Abu Jahal gitu, semakin menjadi-jadi malahannya. Ya Abu Lahab dan Abu Jahal itu kan semakin menjadi-jadi itu sikap mereka terhadap Rasulullah. Sampai akhirnya untuk Rasulullah memerintahkan hijrah, tinggalkan mereka hijrah. Mau leres cek alot itu mau leres jeung nu kieu mah Rasulullah Allah kemudian memerintahkan hijrah. Nah ini ternyata Nabi Musa itu menunjukkan tanda-tanda yang besar, itu kalimat terjemah harfiahnya, yaitu menunjukkan mukjizat. Di mana mukjizat itu hanya Allah berikan kepada setiap nabi untuk atau sebagai bukti kebenaran ditunya bahwa mereka itu nabi, mereka itu utusan Allah. Fakazzaba wa aso summa adbaro yas'a. Ya Nabi Musa Firaun mendustakan, satu berarti yang kazzabanya itu ya mendustakan Nabi Musa. Seperti juga ini nih, Abu Lahab itu asalnya kan orang yang paling membanggakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia umumkan kemana-mana, kami bangsa Quraisy itu punya orang terbaik Muhammad. Itu diumumkan kemana-mana. Sampai terkenal itu Rasulullah bergelar Al-Amin itu bukan hanya di Quraisy, kemana-mana terkenal. Sampai semua rekan bisnisnya, karena sebelum menjadi nabi kan beliau itu berdagang. Sampai semua rekan bisnisnya itu memang ya suka, nyaman gitu kalau berbisnis dengan Rasulullah. Ulah dengan Rasulullah kita bisa Rasul dia dagang, eureun dagangna geus jadi Rasul mah.
yang sebelum menjadi nabi sampai semua rekan bisnisnya itu benar gitu, itu merasakan dan mereka suka gitu berbisnis dengan Rasulullah karena kejujurannya. Tapi setelah menjadi nabi, ini Abu Lahabnya bukan hanya mendustakan agamanya saja, bukan hanya mendustakan agamanya, tapi Abu Lahab mengumumkan sekarang sebaliknya bahwa Muhammad itu seorang pendusta, bukan hanya untuk agamanya. Ya, bahwa Muhammad itu sebagai pendusta, artinya di sini disebutnya Abu Lahab bukan hanya mendustakan agama yang dibawa oleh Rasulullah, tapi seluruhnya sekarang didustakan. Jadi umumkanlah sebaliknya kemana-mana. Seolah-olah yang dulu sebagai Al-Amin itu sekarang sudah berubah, sekarang menjadi pendusta. Sekarang ini praktek dukun dia namanya. Itu sebetulnya yang dikatakan Abu Lahab pendusta, kazibun, kahinun, majnun, gelo cenah aya nama. Jadi yang didustakannya, makanya di sini Firaun juga dulu sama. Yang Firaun itu mendustakan, yang didustakan itu bukan hanya agamanya, mendustakan orangnya, anggaplah gitunya. Seperti tadi Rasulullah malah yang asalnya diberi gelar Al-Amin itu sekarang berubah. Jadi seolah-olah semuanya sekarang ini kalau Muhammad itu bicara pasti dia bohong, gitulah kata Abu Lahab. Bukan hanya agamanya, dia mendustakan Nabi Musa-nya, mendustakan apa yang dibawanya, mendustakan Al-Haq, mendusta, dan dia kemudian dan dia juga ya maksiat sih, bahasa Arab namanya aso, itu kata kerja dari maksiat. Dia malah terus gitu, artinya maksiat terhadap Allah. Sama sekali tidak ada tidak ada sedikit pun gitu, tidak ada sedikit pun tidak ada sedikit pun kemungkinan atau celah untuk mau taat, nggak ada pada Firaun. Itu sudah menetapkan diri, pasti karena takut kehilangan, dengan asumsi bahwa membantah apa salah gitu, apa salah yang disampaikan oleh Nabi Musa nggak akan bisa dibantah tentang kebenarannya. Matakna siga Abu Lahab, Abu Jahal tungtung nama si gandeng ngomong wae tungtung nama gitu tah. Ya kepada Rasulullah yang gitu berdakwah terus menyampaikan itu tungtung nama ngomong wae lah, dan geus teu bisa ngabantah, teu bisa ngalawan. Kalau Abu Lahabnya kemudian ya itulah disebutnya karena membantah apa yang dibawanya ini tidak bisa, maka disebutnya dalam tanda kutip yang diserang itu kemudian pribadinya. Yang dijelek-jelekannya disebutnya yang diserang oleh Abu Lahab, Abu Jahal mah pribadinya. Karena kalau membantah, menyatakan salah misalnya apa yang dibawa oleh Rasulullah, gak akan bisa. Namanya juga al-haq. Ya, yang dibawa oleh Rasulullah itu kan al-haq. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa membantah. Kemudian yang dijelek-jelekan, yang diserang itu adalah pribadinya. Tungtung nama Nabi Musa dage Asia ku aing dah. Tungtung nama kan ke pribadina, tungtung nama bukan ke ajarannya, bukan kepada apa yang dibawahnya. Kemudian kan Nabi Musa yang diserang itu kan oleh Firaun sampai dikejar-kejar, mau dibunuh. Ya logikanya kan sederhana, kalau memang salah gitu yang dibawa oleh Nabi Musa itu, ya sok atuh bantah, ya silahkan bantah. Tunjukkan bukti yang lebih kuat gitu, tunjukkan data bukti yang lebih kuat dari apa yang dibawa oleh Firaun. Mana bisa, pasti nggak akan bisa. Ya akhirnya tak itu pribadinya lah yang diserang sampai dikejar-kejarnya dengan pengikutnya. Nah dia tetap tidak mau taat kepada Allah. Ya dia berpaling, gitulahnya dia berpaling
dia menghindar, berpaling, menjauhi dari kemestiannya, yaitu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa, dan dia tetap melakukan kerusakan di muka bumi. Wayajtahidu fi mukayadati Musa, dan malah dia ini menetapkan dengan membulatkan tekad. Dia membulatkan tekad untuk berseberangan dengan Fir'aun dan memusuhinya. Itu benar-benar bertekad untuk itu, itunya Nabi Musa itu, untuk berseberangan dengan Fir'aun dan dengan Nabi Musa dan memusuhinya. Fahasyaro fanada. Nah ini kemudian ini yang dilakukannya, fahasyaro fanada, kemudian dia mengumpulkan dan menyerukan. Faqala, ini ayatnya, fahasyaro fanada, kemudian dia mengumpulkan dan menyerukan, yaitu dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mengumpulkan pengikutnya, dia mengumpulkan terutama yang di bahasanya para tukang sihirnya itu yang oleh Firaun itu betul-betul dipelihara gitulah. Dipelihara gitu, karena ini yang bisa mempengaruhi masyarakat, jadi sihirlah oleh mereka. Kan mereka menganggap hebat gitu, para penyihir itu bisa mengubah tali menjadi ular. Padahal ayeuna masih uya-kuya bisa nih. Si uya-kuya mana? Si uya-kuya gak bisa. Si Sule get langsung kan. Si Sule gak bisa atuh ya nu kitu teh. Si Andre wae dikitu langsung. Dulu yang ngomong kemarap-karap ke si Sule sekali ewang, tapi para nena mah duaan sekali ewang sekapeng si Andre pan ke si Sule digitukeun lah. Terus saya ngomong nanti seperti di luar kendali pikirannya, gitu mah geuningan lagi loba bisa eun mah. Sampai mana bete? Sampai si Sule sih. Aduh, lihat nu karar itu naon itu lah. Nah, dia mengumpulkan menyerukan. Nah, terutama yang paling ditakuti berpaling membelot itu para penyihirnya. Yang paling ditakuti oleh Fir'aunnya membelot itu adalah ini para penyihirnya, karena para penyihirnya inilah gitu yang bisa mempengaruhi, nyata begitu ya, bisa mempengaruhi gitu saeutik ya masyarakat itu langsung. Si Sule kasih Andre. Ini terutamanya yang ditakuti oleh Firaun itu adalah ini para penyihirnya yang ditakuti membelot. Ternyata setelah kejadian beradunya, seolah-olah beradu sihir lah. Ternyata setelah kejadian beradu sihir, mereka kan kalah semua. Karena tali-tali yang mereka lemparkan itu kan dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Setelah kejadian itu para penyihirnya kan di tempat itu juga mengatakan kami beriman kepada Musa. Ngamuk ta Firaun. Dibantai tanu eta teh yang apa kalian ini mau murtad tanpa seizinku lah dina ayat naon teh yang mengatakan demikian teh. Apa kalian ini murtad berartinya maksudnya meninggalkan keyakinan sebelumnya. Apa kalian ini murtad tanpa seizinku? Ternyata para penyihirnya itu tetapnya karena mereka sudahnya menemukan kebenaran berartinya dengan kejadian itu. Mereka mengatakan kami akan tetap beriman kepada Nabi Musa. Benar mereka dibantai, dibantainya itu dengan cara dimutilasinya, dipotong tangannya satu, kakinya satu, tapi berseberangan, matanya dicungkil. Apa orang disiksa, dibunuh. Itu ada ayatnya yang murka berarti Firaun saat itunya ketika ini yang paling ditakuti oleh Firaun itu para penyihirnya ini, pembisiknya, penyihirnya yang dipelihara oleh Firaun itu karena mereka yang bisa mempengaruhi masyarakatnya.
Ternyata setelah kejadian itu mereka mengatakan beriman. Ini yang terutama kepada orang-orang ini ya, kepada pengikut setianya, kepada tukang sihirnya. Ya, Fir'aun itu mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Rabbun kalian. Padahal kan kata Rabbun itu, makanya Fir'aun itu orang Arab lain itu Rabbun itu. Karena arti Rabbun itu yang menciptakan. Emang Fir'aun menciptakan apa? Ya akulah Rabbun yang menciptakan, yang mengurus, yang memelihara. Ya akulah Tuhan kalian atau Rabbun kalian yang paling tinggi. Ternyata maksudnya Fir'aun itu sohibus sultanil mutlak. Akulah penguasa mutlak, penguasa tertinggi, penguasa mutlak, penguasa yang maksud menurut Fir'aun itu kekuasaanku itu tanpa batas. Artinya siapa yang mau menghalangi? Ya karena saat itu memang tidak pernah terjadinya ada yang sebutlah apa namanya berusaha untuk mengkudeta, nggak ada. Semuanya di bawah pengaruh di bawah pengaruh para tukang sihir. Ada yang mau memberontak, dia mana? Ke tukang sihir taat tinggal kita wungkul akhirnya mau berontak dibantai paling oleh Firaun. Ya akulah maksudnya ya ini Rabbukumul a'la itu akulah penguasa mutlak, penguasa tanpa batas yang tidak ada saat itu seorang pun yang kekuasaannya sedemikian besar lah gitunya seperti Firaun. Maka tidak ada Rabbun di atasku, itu maksudnya nih, maka tidak ada Rabbun yang di atasku. Maka dengan sesuai berartinya sesuailah dengan dosanya, sesuailah dengan naonnya ya dosanya sih apa namanya yang dilakukannya yaitu adalah dosa. Karena merasa yang paling tinggi maka oleh Allah direndahkan. Merasa yang paling tinggi maka oleh Allah direndahkan. Direndahkannya bagaimana? Dilelapkan sampai ke dasar laut di tempat yang paling rendah. Dilelap teh ku eta teh ku malaikat Israil teh artinya pencabut nyawana. Lalapkeun muncul deui Aisyah ternyata. Da bohongan atuh eta teh akibat tina naon? Teh nya mimitina kitu teh. Tah eta nu teh nya mimitina teh lalapkeun teh di laut. Ditenggelamkan sebetulnya itu ditenggelamkan oleh Allah itu maksud itu di yang merasa tinggi oleh Allah direndahkan. Ya sebutlah ya setelah tenggelam itu Nabi Fir'aun itu ya tenggelamlah sampai ke dasar laut. Kemudian Allah ada ayat Al-Qur'annya ya yang Allah menjaga jasad Fir'aun ini untuk menjadi pelajaran. Sampai sekarang masih ada jasad Firaun si eta gitu. Karena Firaun itu sebetulnya gelar kerajaan. Entah ini nama aslinya siapa gitu, saya lupa lagi. Tapi Firaun dia teh Ramses II gitu eta teh. Si Firaun teh Ramses II gitu. Kan dulu kerajaan itu suka seperti itu gitu. Kerajaan di Eropa juga sama. Suka menggunakan gelarnya siapa? Nah dari misalnya ayahnya yang pertama dan yang kedua gitu gelar yang sama tapi ya Ramses I berarti ini gitu bapaknya turun gelarnya sama disebutlah 2, 3 dan 4 berarti dan seluruhnya karena dulu kerajaan itu kan turun temurun itu apa namanya ya sebut kerajaan mah gitu eta natenya pengalihan kekuasaan itu kepada anggota keluarganya.
Atau yang tinggal ngaran mah pokoknya di dalam Al-Qur'annya disebutnya Firaun pokoknya si eta teh. Firaun teh nu teu ngarti bahasa Arab, robun jeung heuh wae sing nu ngarti. Sugan teh ngarti nyebut robbu kumaha teh. Nah, tidak ada makanya nya fakana jazaul igraku ma'ajunudihi. Makanya Allah nyiksanya ketika di dunia itu dengan cara menenggelamkannya, artinya Allah cek orang Sunda banyak dilelapkan tapi kekahanap karena merasa ini dari ucapannya ar-rob anna rabbukumul a'la itu yang paling tinggi. Nah, yang merasa tinggi oleh Allah direndahkan. Ya dilelap-lelap kan. Gena sekabayang gitu teh. Kabayang gitu karena kan tidak sekaligus mati, tapi kan Firaun itu muncul lagi ke permukaan, bahkan entah yang terakhir atau yang keberapa kali muncul ke permukaan dia mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Entah memang ikhlas artinya benar-benar kemudian mengakui atau hanya pura-pura untuk menyelamatkan diri. Kalaupun benar-benar mengakui saat itu sudah tidak diterima berarti oleh Allah. Itu adanya di kisahnya di Al-Baqarah sih yang paling panjang tentang Firaun dan Nabi Musa. Kemudian episode keduanya Firaun itu menghadapi Bani Israel yang asalnya pengikutnya kemudian berbelok. Padahal tuh lila ditinggalkan 40 poe balik ke nyerembah anak sapi das Bani Israel kelakuan. Gak lama ditinggalkannya 40 hari. Ditinggalkan oleh Firaun setelah pada asalnya ini kan Bani Israel ini kan yang di Nabi Musa itu dikejar dengan yang menaatinya dari Bani Israel ikut menyeberang selamat dari kejaran Firaun. Setelah sampai di seberang dasar Bani Israel, dasar Yahudi itu nggak pakai lama 40 hari padahal ditinggalkan oleh Nabi Musa, balik lagi bertemu lagi Nabi Musa, mereka sudah menyembah sapi. Datungtung nama sampai mengatakan di ayat ud'u lana robbaka tapi kesebelahan tadi kalimat teh ud'u lana robbaka, berdoalah untuk kami, ud'u lana teh berdoalah untuk kami kepada Tuhan kamu. Gresok lieur teh cik urang teh. Berdoalah kepada Tuhan kamu, itu berdoalah kepada Tuhan kamu untuk kami. Jadi Tuhan mereka apa? Tuhan mereka siapa? Tapi ke hari etana mementana maka Nabi Musa berdoalah kepada Tuhan kamu untuk kami. Karena mereka sudah berubah, beralih, Tuhan mereka itu sudah berganti. Yaitu al-ijlu namanya, patung sapi yang terbuat dari emas. Kemudian kan si Bani Israel kan bukan Firaun ya teh. Aku tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Tuhanmu secara nyata seperti Tuhan kami yang berupa patung sapi. Padahal dulu kan pengikut setia taat kepada Nabi Musa, tapi udah gitulah Bani Israel. Sejarah nanti baheula lagi. Tikar zaman tikar zaman mereka yang membuang Nabi Yusuf ke sumur kan eta Bani Israel awalnya manu eta anak-anak kandung Nabi Yakub. Dan disitulah mulai keberandalan mereka turun lebih kan di zaman Nabi Musa seperti itu dan di zaman Rasulullah pun sama. Kemudian Allah Allah fa'akhazahullahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian Allah menyiksanya. Di sini akhirat dulu yang disebutnya nakalal akhirat itu dengan siksaan akhirat dan siksaan di dunia. Ya Allah menyiksa dengan paling parah, inilah sebutnya paling besar kedurhakaan manusia itu adalah Firaun, yaitu dengan menyatakan memproklamirkan diri itu sebagai ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Mungkin nggak ada lagi manusia yang dosanya sampai berani mengatakan seperti itu.
Ya nggak ada lagi nya manusia itu yang dosanya itu sampai sedemikian seperti yang dilakukan oleh Firaun, yaitu mengatakan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal hanya sebagai seorang raja di wilayahnya, apa dia nggak melihat belahan dunia lain gitu? Dan di belahan dunia lain juga banyak yang menjadi raja. Ya, karena Mesir Firaun itu kan hanya jadi rajanya itu kan di Mesir, hanya sekian gitu wilayahnya, tapi mengatakan ana rabbukumul a'la. Kalau Allah Rabbul Alamin bukan hanya Rabbul Mesir. Ya kalau Allah kan Rabbul Alamin, eta yang sesungguhnya itu yang benar, bukan hanya Mesir, bukan hanya dunia. Kalau Allah itu Ar-Rabbul A'la, itulah yang sesungguhnya. Rabbul Allah itu Rabbunnya untuk seluruh alam raya. Nah, ari Firaun pirage jadi RT. Pirage jadi camat di Mesir nih. Ini sudah berkuasanya sedemikian rupa. Ini dosa terbesarnya yang pernah dilakukan oleh manusia adalah Firaun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, siksaan di akhiratnya itu paling berat ya, dengan dosa yang paling besar. Kufur iya, musyrik iya gitu, bahkan iya sampai berani menyatakan seperti ini. Nah, siksaan di akhirat bagi Firaun itu yang paling berat. Di dunianya juga banyak sebetulnya siksaannya, bukan hanya terakhir itu siksaan dari Allah itu yaitu tadi ditenggelamkan di laut. Nah, ini kemudian ditutupnya rangkaiannya dengan rangkaian terakhirnya ini ayat ke-26. Inna fi zalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu, fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ibrotan, itu pakai lamnya lam taukid, itu penekanan benar-benar itu harus jadi pelajaran. Ya, sesungguhnya pada hal demikian itu benar-benar ada ibroh, ada pelajaran, ada cermin ya bahasa kitanya, itu ada cermin. Itu pelajaran limayakhsha, bagi orang yang takut. Ya kalau susah sih kalau tidak takut, mau diancam apapun ya namanya orang nggak takut. Bahkan Allah sekalipun yang mengancam kalau sudah namanya tidak takut. Nah, sedikit berarti tentang ini kan di sini ini adalah pelajaran gitu. Ini bagi orang yang merasa takut. Ini di dalam kajian Kitabur Riqaq, ya biasa kita kaji hari Jumat, Kitabur Riqaq ini sudah, yaitu tentang takut kepada Allah, judulnya Al-Khaufu 'alallah, judulnya takut kepada Allah. Ternyata takut kepada Allah itu wajib, di mana banyak perintahnya. Nyatanya ittaqullah, kan takutlah kepada Allah. Artinya kalau takut kepada Allah itu melaksanakan perintah Allah yang Allah tuangkan di beberapa banyak ayatnya. Allah memerintahkan demikian. Artinya memiliki rasa takut itu melaksanakan perintah Allah yang berarti berpahala. Melaksanakan perintah Allah itu pasti berpahala. Dan sebaliknya, kalau di dalam kajian Tahdzibul Akhlak, dalam kajian Tahdzibul Akhlak itu salah satu penyakit hati itu adalah tidak takut kepada Allah. Ya, salah satu penyakit hati itu adalah al-jaro'ah ilallah, atau al-jaro'atu ila atau ala gitunya. Al-jaro'atu ilallah, yaitu berani kepada Allah. Disebutnya berani kepada Allah, padahal sebetulnya nggak ada yang betul-betul berani kepada Allah, nggak ada. Hanya mereka itu seperti seperti yang berani kepada Allah.
Yaitu sebetulnya intinya sama. Seolah-olah dia itu berani kepada Allah, yaitu ditunjukkan dengan berani tidak taat kepada Allah. Berani tidak taat itu seolah-olah gitu dia berani kepada Allah, dan itu adalah satu untuk kajian akhlak, itu salah satu penyakit hati. Ya, kebalikannya kalau berani kepada Allah, kebalikannya adalah takut kepada Allah. Di mana takut kepada Allah itu Allah perintahkan, artinya wajib. Apabila ada yang yang melaksanakan, artinya menjadi orang yang takut kepada Allah, itu pahalanya besar luar biasa takut kepada Allah. Sementara sebaliknya al-jara'atu 'ala Allah, berani kepada Allah belum apa-apa sudah menjadi dosa. Di mana hal itunya yang disebut berani kepada Allah itu ditunjukkanlah pada sikap atau amalannya, yaitu tidak taat kepada Allah. Sebetulnya yang betul-betul berani kepada Allah itu nggak ada, jadi seolah-olah seperti yang berani kepada Allah. Tapi kan itunya harus ini nih, pada kisah ini artinya ini betul-betul ada pelajaran, ada ibroh itu bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, di Fir'aun sendirinya artinya ini berlaku untuk semuanya, sama sajanya. Makanya ini kan jadi pelajaran, artinya ya seperti inilah yang akan terjadi apabila berperilaku, berkelakuan, beramal itu seperti Fir'aun, yaitu fa'akhadahullahu nakalal akhirah wal ula, pasti akan Allah azab di dunia dan di akhirat. Jangan dikira tidak taat nggak ada akibatnya, berarti di dunianya jangan dikira tidak taat kepada Allah itu emang tanpa akibat lah gitunya, memang tanpa akibat. Ini gila, ini lagi ini masalah nih, yaitu manusia itu orang Islam lah kita sebutnya. Nah, orang Islam itu suka melihat misalnya ini si anu dia ini orang kafir tapi malah jadi orang terkaya di dunia. Gini eta disenangkeun ku Allah. Atuh dah mikirna karena kekayaan wae gitu, yang dirahmati, disayangi itunya, yang dirahmati, disayangi, disenangkeun ku Allah teh. Sementara tolak ukurnya mau buat sendiri, yaitu diberi harta yang banyak. Orang-orang Islam itu banyak yang demikian gitu, si anu itunya orang kafir tapi kekayaannya segala punya, segala bisa gitu, karena punya uang banyak, bisa apapun lah gitunya karena menggunakan uangnya. Nah, orang Islam banyak gitu yang berpikir demikian, padahal dengan kafirnya itu pasti sebetulnya sama nih ya, disiksa oleh Allah di dunia dan akhirat. Bentuknya pasti tidak akan sama. Emang semua kafir ditenggelamkan oleh Allah di laut? Tentu. Ya kalau azab dari Allahnya ya beragam lah sesuai dengan bentuk atau dengan kekufuran gitu, ke pelanggaran dan ketidaktaatannya. Nah, Allah menyiksanya Fir'aun itu di dunia di akhiratnya dengan tentu masuk neraka yang paling dalam, siksaannya yang paling berat, dan juga di dunia yaitu dengan wa azabud dunya bil gharqi, yaitu dengan cara yang terakhir siksaan dari Allah kepada Fir'aun itu ditenggelamkan. Nah, ini semuanya lihat ta'izubihi man yasma'u khabarahu. Allah sengaja mengungkap Fir'aun ini agar orang yang mendengar ceritanya itu mendapat atau ternasehati, itulahnya, mendapatkan pelajaran, mendapatkan nasihat dari kisah Fir'aun yang oleh Allah diungkap bahkan paling banyak di dalam Al-Qur'annya, kisah antara Nabi Musa dan Fir'aun ini. Di antara semua nabi dan umatnya, ini kisah yang paling banyak diungkap oleh Allah, yaitu kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun ya.
Wah, ini sedikit lagi nih terakhirnya. Wa inna fi ma dzakara min kisati Firaun. Nah, pada kisah yang Allah terangkannya tentang Firaun dan wa ma fa'ala bihi, dan apa yang dilakukannya, itu adalah ibratun azimatun. Itu adalah cerminan, itu pelajaran besar, liman sya'nuhu an yakhshallaha, bagi orang yang memang benar disebutnya, bagi orang yang memang benar-benar takut kepada Allah. Ya fayan zurufi ahdasil madi, maka ya lihatlah sejarah gitu, lihatlah apa yang terjadi pada umat-umat yang telah lalu. Wa yuqisu biha ahwalal hadir wal mustaqbal. Nah, maka itu semuanya harus menjadi pelajaran untuk manusia hari ini dan selanjutnya. Nah, sampai di sana tanya. Kita dari ayat 1 lagi tentang ini, awalnya ayat ke-15-nya, poin kedua gitu dari surat An-Nazi'at, karena ayatnya masih banyak. Jadi poin pertama pembagiannya di dalam kitab tafsir ini 1 sampai 14, kemudian 15 sampai 26. Nah, sampai di sana yaitu kisah tentang Nabi Musa. Allah memuat kisah ini dan merangkaikannya dengan poin sebelumnya ini untuk menghibur Rasulullah SAW, di mana umat beliau saat itu ketika Rasulullah menyampaikan hal besar kepada manusia, yaitu tentang hidup setelah mati, bukannya percaya apalagi yakin, mereka malah mengejek, menjadikannya olok-olok. Allah menghibur Rasulullah dengan mengungkap kisah Nabi Musa itu, maksudnya adalah dengan dulu juga sama, artinya Nabi Musa juga mengalami hal yang sama. Ya, sampai di kalau Nabi Musa kan sampai dikejar-kejar, dan Allah pun sudah menerangkan akibat dari kekufuran Fir'aun dan pengikutnya itu adalah seperti ini, yaitu Allah azab di dunia dan Allah azab di akhirat. Nah, sama saat itu juga anggaplah hanya pemimpinnya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, sama oleh Allah juga diazab di dunia dan di akhirat juga pasti sama nantinya. Teruslah nanti ke poin berikutnya, berarti mulai dari ayat 27. Ini Allah mengungkit lagi, menyentil lagi gitunya manusia yang tetap tidak mau percaya ada hidup setelah mati. Namun hese setting gitu, cek Allah gitulah. Namun hese setting gitu. Kenapa begitu sulit gitu untuk mempercayai ada hidup setelah mati? Nah, itu nanti seolah-olah dilanjutkan lagi nih, Allah menunjukkan bukti-bukti kauniyah. Ini Allah menunjukkan bukti-bukti kauniyah ini ciptaannya. Itu juga menunjukkan, sebetulnya itu juga sudah menunjukkan. Ya, jadi sebutnya kan ciptaan Allah ini kan ayat atau dalil kauniyah atau dalil akli disebutnya. Artinya dalil yang ya secara akal lah coba. Karena ini tentang ciptaannya. Kalau Al-Qur'an itu dalil nakli disebutnya, atau ayat nakli. Ada ayat nakli yaitu Al-Quran, ada ayat akli atau ayat kauniyah. Ini semua ciptaan Allah. Sebetulnya ayat ciptaan Allah ini juga mengarah ke sana, menunjukkan adanya hidup setelah mati. Nanti tuh di ayat berikutnya jalan rangkaiannya nantinya, ayat mulai dari ayat 27 berarti nanti antum asyadu khalqan amis sama ubanaha, ayat 27-nya sampai ayat 33 itu rangkaiannya. Seluruhnya 46-nya ayat ini surat An-Nazi'at. Seluruhnya 46. Nah, poin ketiganya dari ayat 27 sampai 33.